Masyarakat adat suku Moy dan Auyu Papua menggelar aksi damai di depan Mahkamah Agung pada Senin 27 Mei 2024. Mereka menggelar doa dan ritual adat di depan kantor MA, sembari mengenakan busana khas suku masing-masing. Suku Moy dan Auyu mengadu perihal adanya korporasi yang diduga mengambil hutan tempat tinggal mereka di Kabupaten Boven Digowel, Provinsi Papua Selatan. MA didesak agar memberi keputusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil tanah adat. Adapun perjuangan masyarakat adat Papua ini telah dilakukan sejak tahun 2023. Setelah bolak-balik ke pengadilan, gugatan keduanya saat ini sampai tahap kasasi di MA. Perwakilan dari suku Auyu Hendrikus Franky Woro menggugat pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo-Asiana Lestari dengan konsesi lingkungan seluas 36.094 hektar atau lebih dari setengah luas DKI Jakarta. Izin tersebut berada di hutan adat Marga Woro-Woro, bagian dari suku Auyu. Namun gugatan Hendrikus kandas di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Oleh karena itu, ia mengajukan permohonan kasasi kepada MA terkait perkara tersebut. Melalui aksi damai ini, ia berharap MA dapat mengabulkan kasasi tersebut sehingga hutan yang diwariskan turun-temurun tetap terjaga. Pasalnya, kehadiran hutan dan tanah adat telah dijadikan sebagai pusat penghidupan bagi mayoritas masyarakat adat di Papua. Mereka berburu, berkebun, membangun rumah, mengolah pangan hingga menghasilkan obat-obatan di sana. Tak hanya bagi masyarakat adat Papua, alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit akan menghilangkan daya dukung lingkungan alam. Selain kasus perkara PT IAL, sejumlah masyarakat adat Auyu juga mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama dan PT Megakarya Jaya Raya, dua perusahaan sawit yang juga sudah dan akan berekspansi di Boven Digowel. PT KCP dan PT MJR yang sebelumnya kalah di PT UN Jakarta mengajukan banding dan dimenangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. Sementara perwakilan perempuan adat Auyu, Rikardama, mengatakan pihaknya cukup lama tersiksa dengan adanya rencana sawit di wilayah adatnya. Israel mengalami kerugian besar seusai Hizbullah melancarkan serangan membabi buta ke pemukiman Zionis. Terbukti seluruh pemukiman Kiryat Shmona habis terbakar akibat serangan Hizbullah. Sementara itu, Gaza mulai bangkit lantaran Israel sibuk menangkal serangan militan Libanon. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh jurnalis independen Inggris Richard. Ia mengatakan Hizbullah sedang melakukan pembalasan yang kejam terhadap Israel atas kekejaman terhadap anak-anak Gaza. Terbukti pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan puluhan orang tewas, termasuk tentara Zionis akibat serangan Hizbullah. Bahkan, beredar foto-foto yang menunjukkan Kiryat Shmona diselimuti kobaran api. Layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel mengakui kesulitan mengatasi api tersebut. Bahkan, lebih dari 30 petugas pemadam kebakaran dikerahkan setiap harinya untuk menutup beberapa jalan utama di wilayah Galilea. Petugas mengatakan kebakaran telah menyebar ke seluruh kota di Israel Utara. Jurnalis Inggris menyebut drone dan rudal Hizbullah sebagai pembalasan terhadap Israel yang menjatuhkan fosfor putih di Libanon dan membakar hidup-hidup warga Gaza. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto sedang menjadi sorotan terkait persoalan hukum. Hasto dihadapkan dalam dua kasus berbeda yang ditangani oleh lembaga penegak hukum yang berbeda. Pertama adalah dugaan penghasutan. Hasto dilaporkan ke polisi karena ucapannya dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi nasional terkait kecurangan pemilu dianggap bermasalah.
Hasto dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh 2 orang, yakni Hendra dan Bayu Setiawan pada Maret 2024 melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Dalam kasus itu, Hasto diduga melakukan penghasutan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Hasto pun memenuhi panggilan pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juni 2024 kemarin. Dia menyatakan kehadirannya sebagai bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat yang taat dengan hukum. Hasto juga membantah tuduhan menyebarkan berita bohong atau menghasut masyarakat. Dia menyampaikan pernyataannya dimaksudkan sebagai bentuk komunikasi politik kepada publik. Selain perkara di Polda Metro Jaya, Hasto juga bakal dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait informasi baru menyangkut buronan kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku. Harun merupakan mantan kader PDIP yang menjadi tersangka suap komisioner Komisi Pemilihan Umum periode 2019 Wahyu Setiawan. Namun Harun melarikan diri sehingga masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK selama 4 tahun terakhir. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan mereka menerima informasi baru terkait keberadaan Harun Masiku. Menurut Ali, KPK akan memanggil Hasto pada pekan depan untuk diperiksa sebagai saksi. Meski demikian, ia mengaku belum mengonfirmasi apakah tim penyidik telah mengirimkan surat panggilan tersebut. Kasus Harun Masiku terungkap ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang tersangka. Keempat tersangka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, ex-anggota Bawaslu Agustini Tio Fridelina, kader PDIP Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Sebanyak 3 dari 4 tersangka itu sudah divonis penjara. Akan tetapi saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK Jakarta Selatan. Harun hingga kini masih berstatus buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO. Adapun Harun diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui PAW. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial. Sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus dipenjara, harus dibuang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual dalam kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapat. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu. Sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial. Sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus dipenjara, harus dibuang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual dalam kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapat.
Presiden Joko Widodo menyatakan pemberian izin usaha pertambangan atau IUP kepada organisasi kemasyarakatan harus menempuh syarat yang ketat Rabu 5 Juni 2024. Dia menuturkan izin tak serta-merta dilakukan tanpa perhitungan. Jokowi mengatakan izin usaha ini diberikan kepada sayap-sayap ormas yang fokus di bidang bisnis. Dengan begitu, ormas akan mampu mengelola usaha pertambangan dengan baik. Sebagai informasi, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dilansir dari salinan resmi PP Nomor 25 yang diunggah di laman resmi Sekretaris Negara Jumat 31 Mei 2024, aturan tersebut ditekan pada 30 Mei 2023. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada organisasi kemasyarakatan dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Aturan itu tertuang pada pasal 83A yang membahas wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas. Pada pasal 83A ayat 1 dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas dan organisasi keagamaan. Kemudian WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara atau PKP 2B. Adapun WIUPK dan atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri. Disebutkan bahwa kepemilikan saham ormas maupun organisasi keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut pemberian izin pengelolaan tambang akan jauh lebih efektif ketimbang ormas tersebut membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Soal ini Pak, tambang di ormas boleh ormas boleh Pak mendapatkan izin pengelolaan? Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya yang diberi, bukan ormasnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.